Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa rekan trader. Kembali lagi bersama Market, bersama Maurits di edisi dunia kripto pada kesempatan kali ini. Minggu pertama bulan Desember dan kita akan terus membahas tentang pergerakan yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu ke depan. Rekan trader, pergerakan yang terjadi pada Bitcoin sangat luar biasa rekan trader. Setelah jatuh sempat rekan trader melemah hingga level 80 ribuan. Apa yang terjadi pada minggu lalu benar-benar sesuatu yang sangat luar biasa, di mana Bitcoin kembali lagi mencoba untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Kita tahu bahwa di minggu lalu Bitcoin sempat berada hingga level 92.346. Ini adalah suatu tanda-tanda di mana Bitcoin mencoba untuk kembali lagi napak jalan yang lebih tinggi setelah menyentuh level yang sangat rendah rekan trader. Dan bagaimanakah itu terjadi rekan trader? Kita bisa lihat secara garis besar di minggu yang lalu pergerakan Bitcoin sangat luar biasa. Secara garis besar kalau kita lihat rekan trader selama 1 minggu pergerakan yang sangat luar biasa terjadi pada Bitcoin. Kita mulai dari tanggal 27 hingga tanggal 3 hari ini, tanggal 2 lah ya, kemarin hari ini sedikit lah ya. Dimana kita mulai dari tanggal 27 Bitcoin ini dia bergerak sangat luar biasa. Dia mulai dari level 90 hingga menuju ke level 91. Pergerakan yang terjadi ini merupakan sesuatu dimulai dari rebound yang terjadi setelah pelemahan yang sangat luar biasa. Dan itu juga kita bisa lihat bahwa para trader-trader derivatif terlihat menambah posisi yang panjang menjelang akhir bulan, sehingga menyebabkan sedikit penguatan yang terjadi pada Bitcoin. Sedangkan kita lihat di tanggal 28, secara garis besar tanggal 28 Bitcoin walaupun sempat naik ke posisi 93 93.130, tapi dia juga mengalami pelemahan yang sangat signifikan dan dia kembali lagi ke level 90. Kalau rekan trader lihat pergerakan yang sangat volatil ini merupakan suatu dorongan intraday yang merupakan reaksi dari risk on, tetapi ditutup kemudian lebih rendah. Hal ini disebabkan karena aliran masuk dan keluar dari ETF spot dan laporan likuiditas yang singkat menyebabkan beberapa aksi profit taking. Jadi ceritanya aksi profit taking setelah pelemahan yang terjadi membuat bagaimana Bitcoin yang tadinya menembus level 93 di 93 ya, 93.000 ya, 93 lah ya. Dia kembali lagi ke level 90. Setelah itu beberapa hari kemudian ya, di tanggal 29, tanggal 30 kita lihat Bitcoin bergerak sangat datar rekan trader, seputaran 90 hingga menuju 91. 2 hari berturut-turut Bitcoin bergerak sangat datar. Akan tetapi rekan trader di tanggal 1 Desember, permulaan minggu yang baru, permulaan bulan yang baru, Bitcoin jatuh bebas. Dibuka di sekitaran 91, Bitcoin melemah hingga kembali ke level 83.000. Walaupun akhirnya bisa ditutup di seputaran 86-an rekan trader. Dan secara garis besar kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada tanggal 1 Desember ini, penurunan yang sangat tajam ini, secara garis besar kalau rekan trader lihat bahwa penurunan yang sangat luar biasa ini tidak bisa dilepas oleh banyak faktor rekan trader. Faktor-faktor yang sangat luar biasa yang terjadi ya adalah likuiditas yang besar-besaran dari posisi leverage ya, long liquidation, sentiment risk off global, outflow dari ETF dan arus institusional yang negatif terjadi, serta ketidakpastian mikroekonomi, dalam hal ini suku bunga global yang terjadi rekan trader. Nah, inilah yang menjadi alasan bagaimana Bitcoin ini bisa mengalami
pelemahan dari level 83.600 ya, dia turun dari 86-an ya sampai ke level 83.600-an rekan trader. Secara garis besar, faktor likuidasi yang massal, arus keluar yang sangat besar, sentimen negatif, kondisi makro yang memburuk, ini yang menyebabkan bagaimana Bitcoin kembali lagi ke level yang paling terendah. Akan tetapi rekan trader, setelah itu Bitcoin pasca hal tersebut, Bitcoin kembali menguat lagi pasca bagaimana mikroekonomi yang terjadi, bagaimana pasar sudah mulai melihat bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan dan kemungkinan besar dilakukan, sehingga Bitcoin berbalik lagi dari level 86.000 hingga dia menuju ke level, masuk kembali lagi ke level 90, di level 92.212. Sesuatu yang sangat luar biasa yang terjadi pada Bitcoin di hari kemarin. Dan hari ini pun juga Bitcoin mencoba naik, sempat menyentuh level 94-an ribuan pada hari yang sangat luar biasa ini rekan trader semuanya. Oleh karena itu rekan trader, kita bisa lihat Bitcoin selama 1 minggu ini sangat luar biasa mengalami penguatan yang sangat signifikan. Secara garis besar kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi pada Bitcoin ini juga tidak bisa dilepas dari bagaimana arus masuk dan keluar dari ETF ini rekan trader. Nih saya coba tunjukin dulu buat rekan trader bagaimana selama 1 minggu yang lalu arus masuk keluarnya membuat Bitcoin memang berada pada situasi agak sedikit mengalami penguatan. Secara garis besar seputaran tanggal 28 1 minggu terakhir, setelah 2 minggu yang berikutnya arus keluarnya sangat luar biasa, minus sebesar 1,1 miliar US dollar. Tapi untuk minggu yang lalu dia terjadi surplus sebesar, ini secara mingguan rekan trader ya, 70 US dollar arus masuk terhadap Bitcoin, sehingga secara garis besar kalau rekan trader lihat, inilah yang membuat Bitcoin selama 1 minggu ini mempunyai potensi penguatan yang sangat luar biasa, dan dia bergerak hingga ke level 94 ribuan per hari ini rekan trader. Oleh karena itu rekan trader, secara garis besar tema yang saya angkat kali ini adalah, ini suatu tema yang sangat luar biasa rekan trader. Tema yang saya angkat kali ini adalah tentang Bitcoin momentum bullish dimulai. Kenapa saya menyatakan momentum bullish dimulai? Dari awal saya sudah bilang bahwa prediksi momentum bullish sudah mulai diawali dengan bagaimana arus masuk yang terjadi pada Bitcoin sudah mulai menunjukkan hal tersebut. Kita lihat di grafik yang ada bagaimana per minggunya mengalami positif 70.000, dan mulai minggu ini pun juga dalam minggu ini ya, dari tanggal 2 dan sampai saat ini sudah terjadi arus masuk secara sebesar 66,98 US dollar. Nah, secara harian rekan trader bisa lihat di sini ya, secara harian kelihatan sudah sangat jelas ini ya. Di sini juga menunjukkan bagaimana arus masuk sudah kembali terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu ini rekan trader ya. Selama 1 minggu ini arus masuknya sangat luar biasa ya rekan trader, ini jika dibandingkan dengan minggu lalu di mana Bitcoin benar-benar jatuh rekan trader. Tapi untuk minggu ini bagaimana pergerakan sangat dinamis terhadap Bitcoin. Arus masuknya sudah mulai dari tanggal 25, tanggal 26, tanggal 28 71,37 juta. Hari tanggal 1 2 hari yang lalu 8 juta lebih, dan kemarin arus masuk Bitcoin itu sebesar 58 juta lebih. Sehingga dari skema yang ada, jumlah aliran masuk yang ada secara mingguan pada minggu ini sudah sampai ke 66 juta. Ini menandakan bahwa prospek yang sangat luar biasa yang akan terjadi pada Bitcoin, sehingga membuat Bitcoin, peluang besar Bitcoin untuk naik ke posisi yang lebih tinggi terbuka sangat lebar. Potensi kedua yang membuat Bitcoin naik adalah bagaimana dari mikroekonomi rapat pertemuan FOMC yang akan diadakan pada minggu depan tanggal 10 nanti, 9-10,
memberikan suatu kepastian bahwa sudah sekitaran 89% menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku. Jadi, sehingga dari sini mendatangkan hasil yang sangat luar biasa, mendatangkan perkiraan yang sangat luar biasa bahwa Bitcoin memiliki peluang yang sangat besar naik ke posisi yang lebih tinggi apabila nanti pemangkasan tingkat suku bunga itu dilakukan. Tapi memang secara garis besar 89 menuju ke 90% probabilitas menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 25 basic point itu akan terjadi, sehingga dari sini juga pasar melihat hal tersebut, rekan trader. Dengan adanya pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed, setidaknya dia akan memberikan peluang yang sangat luar biasa mendongkrak Bitcoin naik lagi ke posisi yang lebih tinggi, sehingga sesuai dengan judul kita, momentum bullish sudah mulai kelihatan menuju minggu depan hingga tanggal 10. Dan apabila itu terjadi, artinya Bitcoin akan mencoba kembali lagi masuk dan mencoba untuk sampai ke level 100.000. Ini adalah momen yang pas untuk Bitcoin menuju ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, rekan trader, bagaimanakah analisa Bitcoin untuk minggu depan? Analisa yang coba kami bawakan buat rekan trader semuanya, pergerakan Bitcoin hingga minggu depan tanggal 10 nanti. Dari analisa yang coba kami bawakan buat rekan trader semuanya, bahwa analisa yang kami coba bawakan menyatakan bahwa Bitcoin punya peluang yang sangat besar naik ke posisi yang lebih tinggi. Analisa yang coba kami tawarkan bahwa Bitcoin mencoba naik hingga menembus level 100.000, 101.133 ya, 101.000 lebih. Itu adalah level tertinggi yang kemungkinan bisa dicapai Bitcoin hingga minggu depan. Masih punya peluang, akan tetapi untuk mencapai hal tersebut ya Bitcoin harus bisa melewati level 97.433 dulu, rekan trader. Dengan estimasi bahwa puncak ketinggian yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu ke depan hingga tanggal 10 adalah di level 101.000. 113 ya. 101.000 merupakan level yang bisa dicapai. Estimasi kami Bitcoin bisa mencapai hal tersebut. Yang menjadi pertanyaan, apakah Bitcoin ini bisa melemah? Ya tentu saja bisa. Masih segala sesuatu masih tetap punya peluang. Oleh karena itu, walaupun menurut saya peluang pelemahan terhadap Bitcoin hingga minggu depan itu sangat kecil, tapi masih tetap ada. Analisa yang kami berikan adalah Bitcoin masih bisa melemah hingga level terendah 82.616. Untuk bisa mencapai hal tersebut, dia harus bisa melewati level kunci di seputaran 86.000 dulu, rekan trader. Apabila dia melewati level kunci 86.339, artinya dia akan mencoba turun hingga level 82.616. Tapi secara garis besar, peluang Bitcoin naik untuk minggu depan sangat luar biasa. Semua juga ditopang dengan keputusan-keputusan yang akan diambil oleh The Fed. Data-data juga menunjukkan hal tersebut, sehingga dari analisa yang kami bawakan bahwa Bitcoin masih memiliki peluang yang sangat kuat terbang menuju level 100.000. Oke rekan trader semuanya, demikianlah edisi dunia kripto kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.